Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kulli wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. ونشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسوله بعده اللهم صل وسلم وزد وأنعم على عبدك ورسولك نبينا ومولانا سيدنا محمد أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. Bapak, saudara-saudara, ibu jemaah salat subuh Masjid Baitus Salam yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita kemudahan-kemudahan untuk dapat melaksanakan ibadah baik yang sunnah maupun yang wajib. Yang pastinya mudah-mudahan amal ibadah yang kita laksanakan baik itu hablum minallah maupun hablum minan nas dapat diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Kedua kalinya marilah kita senantiasa memperbanyak salawat serta salam kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah memberikan petunjuk dan arahan kepada kita semua untuk dapat menjalankan syariat Islam, syariat agama kita dengan sempurna. Mudah-mudahan kita dapat istiqomah menjalankan sunnah-sunnah beliau dan juga mudah untuk dapat memperbanyak salawat kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Hadirin rahimakumullah, pernahkah kita membayangkan betapa nikmatnya jika seseorang masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab? Jadi tidak diperiksa amalnya, tidak ditimbang, langsung masuk surga dengan penuh kemuliaan. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis riwayat Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, beliau bersabda, yadkhulul jannata min ummati sab'una alfan bighairi hisab wal adab. Akan masuk surga dari umatku sebanyak 70.000 orang tanpa hisab dan tanpa adab. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Siapa saja mereka ini? Maka Rasulullah SAW menjelaskan bahwa mereka memiliki sifat-sifat khusus yang menunjukkan kesempurnaan tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, mereka adalah golongan orang yang tidak meminta diruqyah. Bukan berarti ruqyah itu haram, Pak ya. Ruqyah itu boleh, bahkan ada ruqyah syar'iyah yang dianjurkan gitu. Tetapi yang tergolong orang masuk surga tanpa adab, tanpa hisab ini adalah orang yang tidak mau diruqyah. Ya, mereka tidak minta diruqyah ya. Karena tawakal kepada Allahnya sangat kuat, sangat sempurna. Jadi dia khawatir hanya bergantung kepada manusia. Ketika dia sembuh dengan diruqyah, dia merasa ada ketergantungan dengan manusia. Ya, contohnya mungkin ketika kita sakit, ya, jangan kita langsung pasrah ke orang pintar, orang yang bisa meruqyah, tapi lebih dulu kita berdoa kepada Allah. Berdoa kepada Allah, mungkin kita menjadikan Al-Fatihah, kita baca Al-Fatihah, kita tiupkan ke air, kita minum, ya. Kita betul-betul syarahkan kepada Allah. Tidak bergantung kepada manusia, tidak minta diruqyah. Baca ayat kursi, ya. Berobat dengan cara yang syar'i yang bisa kita lakukan, tidak menggunakan ruqyah. Ya. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, mereka adalah golongan yang tidak berobat dengan besi panas atau kai. Kalau dulu ada metode pengobatan dengan besi panas, ya hukumnya boleh, ya, tetapi orang-orang yang
masuk surga tanpa azab, tanpa hisab ini adalah orang yang sempurna tawakalnya. Orang yang bertawakal yang sangat tinggi, ya, memilih meninggalkan pengobatan, ya, karena yakin bahwa kesembuhan datang dari Allah, bukan dari alat. Ya, ya contohnya mungkin ketika kita sakit, kita tidak tergantung dengan obat atau kepada dokter, ya. Tapi yakin bahwa semua itu adalah perantara, ya. Hati kita tetap bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala yang Maha menyembuhkan, ya. Walaupun nanti ada sebuah riwayat Rasulullah itu menyuruh kita untuk berobat. Tetapi orang yang bertawakalnya tinggi, dia tidak mau berobat. Tidak mau berobat, dia betul-betul berdoa pasrah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian yang ketiga, mereka tidak merasa sial dengan sesuatu. Ya, kalau bahasa dalam agama kita itu taqayyur. Dia tidak menganggap ada suara burung, nah burung ini membawa kesialan. Ya, kalau sekarang mungkin mitos itu ada yang kalau kita lagi jalan ada cicak jatuh menimpa kita, wah ini kena sial ini. Nah ini tidak dia. Nah orang-orang yang masuk surga tanpa azab, tanpa hisab, dia tidak memiliki keyakinan seperti ini. Ya. Bahkan kemarin saya mendapatkan pengetahuan itu karena ada lift itu tidak ada angka 4-nya, Pak. Lift tidak ada angka 4. Menurut kepercayaan orang Cina, orang Asia Timur itu, mereka punya pemikiran kalau ada angka 4 di lift itu dia ada angka sial, berbahaya. Makanya nanti di daerah Cina, daerah itu, dia liftnya itu tidak ada lantai 4 dia. Jadi 1, 2, 3, 5, 6 itu ada. Di barat juga ada yang dia nggak mau ada angka 13, karena angka 13 itu katanya angka sial gitu. Ada yang nggak mau keluar hari Selasa. Bahkan bulan Safar sekarang ini ada yang menganggap bulan yang penuh kesialan. Nah ini nggak boleh. Ketika kita ingin masuk surga tanpa azab, tanpa hisab, kita tidak boleh menganggap sesuatu itu sial. Karena mau dia baik atau buruknya itu adalah datang dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada hari sial, tidak ada angka sial, tidak ada suara-suara burung yang membawa kesialan, tidak ada. Di dalam kepercayaan kita tidak ada hal-hal yang seperti itu. Nah, orang-orang yang mau masuk surga tanpa azab, tanpa hisab, tidak boleh meyakini hal-hal seperti itu. Karena Rasulullah SAW bersabda, la adwa wala tayrah wala hammah wala safar. Ya. Tidak ada penularan penyakit tanpa izin Allah, tidak ada kesialan karena burung, tidak ada hantu gentayangan, dan tidak ada kesialan dalam bulan Safar. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Jadi kunci utama daripada dia masuk ke dalam surga tanpa adab, tanpa hisab adalah tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada sebuah contoh dari seorang sahabat bernama Mu'adz, ya, bernama Sa'ad bin Mu'adz, ya, radhiyallahu taala anhu. Nah, beliau ini masuk Islam umur 31 tahun. Masuk Islam umur 31 tahun. Meninggalnya itu ada yang menyatakan di dalam riwayat itu antara umur 37 dan umur 38. Artinya dia berislam itu hanya 6 sampai 7 tahun. Tapi Rasulullah SAW ketika wafatnya Sa'ad bin Mu'adz ini, Rasulullah bersabda, ihtaza arsyur rahman li mauti Sa'ad bin Mu'adz. Ya. Arsy Allah itu berguncang ketika wafatnya Sa'ad bin Mu'adz. Jadi orang yang baru saja masuk Islam itu ketika wafat bisa menggetarkan arsy-nya Allah. Kenapa? Karena kekuatan hatinya, kekuatan tawakalnya kepada Allah. Dalam sebuah riwayat Sa'ad bin Mu'adz ini meninggalnya ketika perang Khandaq. Perang Khandaq, kemudian dia terpanah oleh salah satu orang kafir Quraisy pada saat itu, dan terpanahnya itu mengenai urat lehernya ini. Ketika dia disembuhkan oleh Rasulullah, dia nggak mau. Dia merasa ini adalah waktunya dia. Kalau dia berdoa kepada Allah, kalau saya bisa mengikuti perang berikutnya, maka sembuhkan saya. Kalau ini adalah perang terakhir saya, maka wafatkan saya. Pada saat itu dia langsung meninggal, dan arsy Allah Subhanahu wa taala itu bergetar. Karena apa? Tingginya tawakal beliau
radhiyallahu taala an. Maka hadirin rahimakumullah, inilah ada 70.000 orang yang dijamin Rasulullah masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab karena tawakalnya sempurna. Ya, mudah-mudahan kita dapat terus menjalankan bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala untuk selalu ikhlas, ya, selalu bertawakal dan menjauhi segala bentuk ya kesyirikan, sehingga nanti ketika di akhirat kita termasuk golongan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, dimasukkan ke dalam surganya tanpa hisab dan tanpa azab bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat yang mulia. Amin, Allahumma amin. Mungkin demikian dapat saya sampaikan. Kurangnya mohon maaf pada Allah, mohon ampun. Mari kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu ta'ala a'lam bishawab wa nahnu nata'allam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.